Kita bertemu kembali di kebaktian Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus, Yogyakarta. Bersama dengan Lase Ineke dan Lase Yulia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari baru yang Engkau anugerahkan. Terima kasih untuk kesempatan kembali beribadah secara online. Mohon Roh Kudus memimpin ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lase Yulia, udah lama nih kita nggak ketemu. Gimana kabarnya Lase Yulia akhir-akhir ini? Kalau kabar sedihnya itu, Lase Yulia nggak bisa pergi jalan-jalan pas lebaran ini. Loh, kenapa Lase? Karena kan semuanya jalan ditutup, jadi Lase nggak bisa pergi. Bener. Tapi ada kabar baiknya. Apa Lase? Tuhan selalu memberi Lase kesehatan. Iya ya, di tengah pandemi seperti ini ya Lase. Iya. Kalau Lase Ineke bagaimana? Kalau Lase Ineke di tengah pandemi begini Lase, senangnya itu jadi di rumah aja. Bisa nemenin Jessica terus setiap hari ya kan. Sekali. Terus papahnya juga di rumah terus, kerjanya dari rumah. Jadi bisa temenin Jessica. Tapi sedihnya ya itu Lase, cuma di rumah aja kadang-kadang kan kita bosen ya Lase ya. Begitu. Tapi puji Tuhan sebagai anak-anak. Tuhan kita memiliki damai dan sukacita di tengah situasi yang gak jelas begini ya Lase, sampai kapan berakhir pandemi ini. Yang memberi kita kekuatan dalam menjalani hari-hari kita. Ya Lase, yuk kita sama-sama mengungkapkan syukur kita sebagai anak-anak Allah. Kita mau menyanyikan lagu Oh Senangnya Aku Menjadi Anak Allah. Oh senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Oh senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Kalau engkau percaya Yesus anak Allah, tentu kau dapat Sukacita damai. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Oh senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Lase Ineke. Ya, Lase Ineke pernah ditinggal orang yang terkasih? pernah Lase. Lase Ineke ditinggal sama papahnya Lase Ineke untuk selamanya. Itu 6 tahun yang lalu Lase. Waktu itu Lase Ineke sedih banget, nangis-nangis. Gak percaya kalau papa Lase Ineke udah gak ada. Lase Ineke gak bakalan ketemu papa lagi. Gak bakalan bisa bercanda-bercanda lagi. Emang kenapa Lase? Lase ditinggalin siapa? Nggak ada. Tapi beberapa dari kita, adik-adik juga mungkin pernah merasa kehilangan orang yang terkasih. Masa kehilangan merupakan masa yang berat. Masa itu juga pernah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Iya ya Lase, murid-murid Tuhan Yesus juga pernah mengalami kehilangan ketika Tuhan Yesus mati di salib. Ya, tapi tidak berhenti sampai kematian kan? 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Murid-murid yang awalnya sedih sangat bersukacita karena kebangkitannya. Tapi 40 hari setelah kebangkitannya Tuhan Yesus pergi lagi selamanya. Tuhan Yesus naik ke surga meninggalkan kita semua dan juga murid-muridnya waktu itu. Ya Lase, tapi tidak untuk selama-lamanya. Malaikat Tuhan datang mengingatkan murid-muridnya dan kita semua. Kalau suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dalam kemuliaannya yang kekal.
Jadi kita punya pengharapan ya Loshe kalau akan bertemu Tuhan Yesus. Ya, betul Loshe. Dan hari itu menjadi hari yang penuh sukacita. Bener banget ya Loshe. Yuk adik-adik semua kita memuji Tuhan Yesus, penolong kita yang sejati. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Adik-adik, silakan duduk tenang. Siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lauselina. Adik-adik, pernah tidak merasa ditinggalkan sendiri? Coba kita melihat video ini ya. Sweetie, when's the last time you saw your mummy and daddy? I don't know. That's okay, darling. I was really concerned that she was all alone and looking around her, so I thought maybe Mum had stepped away for a second and lost track of her. Somebody had to speak to her, make sure she was all right. Buddy, where's your mum? You all right, mate? Do you know where your mum is? Where is she, doll? I don't know. Okay, we need to take him to the police. I saw a child standing alone, looking not happy in the middle of the mall, which is really unusual. So if my child were doing that, I'd want someone to ask what's wrong and find out what's going on. Hey, what's your name, little one? Samuel. And when did you last see your mum, Samuel? I don't know. Oh, what's your name? Ava? Ava. Hello, Ava. Where's your mum? We were just walking up the mall, just doing a bit of shopping, and it was actually Willow, my daughter, that spotted her and kind of grabbed my hand, pulled it, and said, "Dad," and pulled me back. How come you're standing here? Were you waiting for your mum? No. No? I think I've had, a little bit of scary moments with these guys lost before, 2 or 3 times, probably in this mall, actually. Just, it's that every parent's kind of nightmare thing. Hey, what are you doing here? Are you okay? I've lost my family. Really? Do you maybe know where they are? We saw a little boy. He was standing in the middle of the street, so we thought let's just ask him what he's doing because he was looking a little bit sad. Do you remember which store you were in when you last saw your parents? No. Di video tadi bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Samuel dan juga seorang anak perempuan bernama Eva. Mereka sama-sama tertinggal ya di satu pusat perbelanjaan di Australia.
mereka tidak ketemu mamanya lagi. Wah, adik-adik pernah gak merasakan pengalaman seperti itu? Lause pernah mengalami, bukan Lause ya yang hilang, tapi salah satu anak Lause. Waktu itu kejadiannya 7 tahun yang lalu. Kami sedang jalan-jalan dengan tamu ya, satu rombongan sekitar 10 orang di Mall Malioboro. Nah, anak Lause ini jalan dengan seorang tamu. Lihat-lihat sana sini ya, kami juga jalan dengan santai. Ternyata dia asik melihat satu stand ya di Mall Malioboro itu, terus dia tertinggal dari rombongan. Ketika kami sudah naik lantai 2 cari-cari mana ya. Wah, ternyata gak ada. Dan kami merasa panik, kami merasa takut. Gimana kalau anaknya hilang gitu ya. Ketika kami turun, kami mencari-cari. Nah, anak Lause ini juga ketakutan ya, menahan tangis. Dia berdiri di pojokan sambil menunggu. Aduh, gimana caranya ketemu mama papaku lagi. Nah, adik-adik, peristiwa itu sebenarnya hanya sebentar ya. Sekitar 15 menit aja. Tapi itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan seumur hidup. Kami merasa ketakutan. Kami merasa takut kehilangan baik orang tua maupun anak gitu ya. Namun setelah itu Lause bisa bertemu lagi dengan anak Lause. Kami sama-sama lega, kami sama-sama senang. Anak Lause terhibur ya, karena dia merasa tidak ditinggalkan selamanya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang murid-murid Yesus yang juga akan berpisah dengan Tuhan Yesus. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami kembali ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu di rumah masing-masing, supaya kami boleh memiliki hati dan telinga yang terbuka untuk mendengar dengan sungguh firman Tuhan ini. Dan kami dibuat mengerti dan kami dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, murid-muridnya juga merasa sangat sedih. Ketika mereka melihat guru mereka tersalib, guru mereka mati. Awalnya mereka juga tidak bisa terima. Mereka merasa kecewa, mereka merasa sedih, dan mereka juga merasa ditinggalkan. Tetapi Yesus kemudian membuktikan janjinya. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia hidup kembali. Dan bukan hanya itu saja. Alkitab mencatat bahwa Yesus selama 40 hari setelah kebangkitannya, dia mengunjungi para murid dan juga mengajarkan tentang firman Allah. Kisah Rasul 1 ayat 3b menulis, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Adik-adik, apa yang Yesus lakukan tentunya sangat menghibur para murid waktu itu. Mereka yang dulunya ketakutan, mereka yang dulunya tidak punya harapan, sekarang mereka senang, mereka memiliki harapan karena mereka bisa tinggal bersama dengan Yesus lagi. Nah, suatu hari pada waktu Yesus sedang makan dengan murid-muridnya, Yesus berkata kepada para murid bahwa mereka harus tetap tinggal di Yerusalem, menantikan janji Tuhan. Sebenarnya para murid pada waktu itu tidak mengerti apa sih maksud perkataan Tuhan Yesus. Apa sih yang akan terjadi sebenarnya? Dalam Kisah Rasul 1 ayat 6, murid-murid bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid masih berpikir, oh Tuhan Yesus sudah bangkit. Berarti bangsa Israel yang saat itu dikuasai oleh kerajaan Roma akan bebas. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Kamu tidak tahu kapan waktu yang ditetapkan Bapa.
Tapi yang terpenting adalah kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Yesus ingin bilang kepada murid-murid bahwa bukan yang mereka inginkan yang akan terjadi. Bukan itu yang terpenting. Bukan kekuasaan bangsa Israel atas kerajaan Roma. Tetapi kehendak Bapa adalah mereka akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, setelah Yesus mengatakan demikian, Yesus kemudian terangkat ke surga. Para murid melihat bagaimana Yesus perlahan-lahan terangkat dan lama-lama dia tertutup oleh awan dan tidak bisa kelihatan lagi. Coba adik-adik bayangkan peristiwa itu. Kalau kita ada di sana, bagaimana perasaan kita? Para murid pasti kaget ya. Mereka mungkin berpikir bahwa Yesus akan hidup selama-lamanya dengan mereka. Tapi ternyata tidak. Setelah kebangkitannya 40 hari kemudian, Yesus tiba-tiba terangkat ke surga. Bagaimana kalau kita yang menjadi para murid waktu itu? Ya mungkin kita akan sama ya, terus melihat ke langit. Terus menatap, aduh semoga Yesus bisa muncul lagi. Mungkin kita menanti seperti itu. Kita berusaha dengan keras. Kita mungkin merasa tidak rela. Kok Yesus tiba-tiba naik dan kita tidak bisa melihatnya lagi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Tuhan mengutus para malaikat untuk mengatakan sesuatu yang penting kepada para murid. Yaitu apa? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Artinya apa adik-adik? Oh, Yesus tidak hilang. Yesus memang pergi. Dia harus kembali kepada Bapa karena dia berasal dari Bapa. Tapi suatu hari nanti Yesus akan datang kembali. Seperti pujian yang tadi adik-adik nyanyikan ya. Dia berjanji akan kembali, angkat kita semua. Ya, Yesus berjanji. Dia akan datang kembali mengangkat kita semua. Sorga itu digambarkan sebagai rumah Bapa di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di sana tercatat, di rumah Bapakku, kata Yesus ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku, Yesus, pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita akan kembali mengucapkan bagian dari ayat ini, Yohanes 14 ayat 3b sebagai ayat hafalan kita. Kita ucapkan bersama ya. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 3b. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ya, itu janji yang indah yang Tuhan berikan. Bahwa Yesus pulang ke surga. Dia sedang siap-siap. Siap-siap untuk apa? Menyiapkan tempat bagi kita di rumahnya yang megah, di rumahnya yang indah. Tuhan sedang siapkan tempat buat lause-lause. Tuhan sedang siapkan tempat buat papa mama. Tuhan sedang siapkan tempat buat adik-adik semua. Buat kita semua yang percaya kepadanya. Nah adik-adik,
saat Tuhan Yesus sedang siap-siap di surga, bagaimana dengan kita yang tinggal di bumi? Ya, kita juga harus siap-siap loh. Bagaimana caranya? Karena Tuhan Yesus mau menjemput banyak orang ya untuk pergi ke rumahnya di surga karena tempatnya banyak sekali, maka cara kita bersiap-siap adalah kita juga harus menceritakan kepada banyak orang tentang Tuhan Yesus. Itu salah satu contoh. Nah, kita juga bisa bersiap-siap dengan cara apa? Dengan cara kita taat melakukan firman Tuhan. Saat Tuhan Yesus akan datang kembali, Tuhan Yesus akan bertanya, bagaimana sikap kita selama kita hidup di dunia ini? Apakah kita lebih banyak membenci atau lebih banyak mengasihi? Apakah kita lebih banyak bersandar kepada Tuhan atau mungkin kita lebih banyak menyombongkan diri kita sendiri? Kita harus siap-siap. Kita harus bisa memberi jawab saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kapan sih Lause Tuhan Yesus mau jemput kita? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya, Alkitab mencatat seperti jawaban Tuhan Yesus bahwa tidak ada yang tahu waktunya. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap semangat mengerjakan tugas kita. Meskipun Tuhan Yesus sekarang berada dengan Bapa di surga, tapi Tuhan Yesus juga tetap tinggal di hati kita. Hal ini yang membuat murid-murid setelah melihat Yesus naik ke surga, mereka bisa pulang dengan sukacita. Mereka tidak sedih lagi, meskipun saat itu mereka berpisah dengan Tuhan Yesus. Mereka nggak tahu untuk berapa lama, 10 tahun, 20 tahun, atau mungkin 100 tahun, atau berapa tahun mereka nggak tahu. Tapi mereka sukacita karena mereka tahu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan untuk tinggal di hati para murid dan di hati kita semua. Roh Kudus yang akan menolong kita melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita. Minggu depan adik-adik akan belajar kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah dengan kenaikan Yesus ke surga, kita beroleh pengharapan. Ya, kita tahu Yesus berasal dari Bapa. Dia harus kembali kepada Bapa. Dia sedang menyiapkan tempat bagi kita dan dia akan datang kembali untuk kita. Itu jadi pengharapan kekal, jadi janji yang indah bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengerti bahwa Tuhan Yesus kembali kepada Bapa di surga untuk menyediakan tempat yang indah bagi setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah selama kami hidup di dunia, kami boleh mengerjakan tugas kami sebagai anak-anak Tuhan dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Kami boleh bersyukur, kami boleh percaya bahwa suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Amin. La 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 la， 赞美的孩子最喜乐。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。天父爸爸，iya lagu apa sih? Ini Lause lagunya 赞美的孩子最喜乐。Artinya anak yang paling berbahagia adalah anak yang memuji Tuhan. Iya Lause, sebesar apapun kita adalah anak Tuhan. Lause Yuda juga mau belajar lagunya Mau belajar nih, adik-adik juga mau belajar? Yuk ikutin Lause Inaka ya, kita belajar sama-sama. 天父爸爸你爱我，天父爸爸你爱我，我要天天赞美你，我要天天赞美你，大声欢呼感谢你，
大声欢呼感谢你，天天来爱你，天天来爱你。耶稣是我好朋友，耶稣是我好朋友，我要天天赞美你，我要天天赞美你。苦难来了不害怕，苦难来了不害怕，天天来爱你，天天来爱你。啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦。赞美的孩子，赞美的孩子，最喜乐。最喜乐。 Gimana Lose Yulia? Bisa? Bisa Lose. Oke, kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya adik-adik. Siap Lose? Siap. Thiên父爸爸，你爱我。天父爸爸，你爱我，我要天天赞美你，大声欢呼感谢你，天天来爱你。耶稣是我好朋友，我要天天赞美你，苦难来了不害怕，天天来爱你。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。天父爸爸，你爱我，我要天天赞美你，大声欢呼感谢你，天天来爱你。耶稣是我好朋友，我要天天赞美你，苦难来了不害怕，天天来爱你。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。赞美的孩子最喜乐。 Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Terima kasih Bapa karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus sahabat sejati kami. Kami membawa persembahan kami hari ini. Mohon Engkau menguduskannya. Roh Kudus tolong kami supaya hidup kami juga boleh menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa
terima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik jangan lupa hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.